saya yang umur seperti ini, itu saja sudah tidak ada yang berbicara bahasa itu, apalagi di bawah saya. Awal dari pemikiran kami sebagai generasi muda Papua untuk kembali kepada dirinya, bukan berarti kembali kepada masa lalu, tetapi mengingatkan dia kembali untuk bagaimana hidup berjati diri. Adat istiadat budaya kami sudah mulai agak punah. Inilah Bukit Wane, Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di mana Anda bisa melihat saat ini di sisi kiri saya terbentang bukit dengan kehijauan alamnya, dan juga di sisi kanan saya merupakan Danau Sentani yang merupakan ikon di Distrik Sentani ini tentunya. Dan ini bisa dibilang surga kecil jatuh ke bumi. Dan kali ini juga saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana masyarakat lokal melestarikan adat istiadat, khususnya bahasa daerah maupun bahasa ibu mereka. Seperti apa? Mari ikuti kami. Papua merupakan provinsi paling timur di Indonesia yang memiliki segudang tradisi dan budaya. Kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang memiliki arti rambut keriting, mengacu pada penampilan fisik penduduk asli di sini. Jumlah suku di Papua diperkirakan mencapai 255 suku yang masing-masing mempunyai bahasa dan kebudayaan tersendiri. Salah satunya ialah suku Sentani, kelompok masyarakat yang berdiam di sekitar Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Budaya dan adat istiadat masih terus ditanamkan secara turun-temurun di tempat ini. Perjalanan saya kali ini dimulai dengan berkunjung ke SD Negeri Abeale 1 dan 2, Kampung Hinekombe, Distrik Sentani, Provinsi Papua. Sekolah ini tercatat sebagai salah satu sekolah yang menggelar pendidikan mata pelajaran muatan lokal, termasuk bahasa daerah suku Sentani. Baik Ibu Rustina, kira-kira untuk muatan lokal di sekolah Abeale 1 maupun Abeale 2 ini sudah dimulai sejak kapan? Ya, di Kampung Hitungan sudah melaksanakan di semester ini, baru semester ini sudah kami jalankan. Di sini dasar-dasar untuk kami mengenal itu adalah bahasa ibu, ucapan-ucapan selamat pagi, renefoi, elempoi, seperti itu kami sudah ajarkan buat anak-anak kami, dan semua orang tua juga bahkan anak-anak yang terlibat di dalamnya sangat antusias. Kami akan step by step untuk mengajarkan anak kami itu, materinya nanti sudah ada dalam bentuk dongeng, sudah ada lagu-lagu, sudah ada mulai juga lagu-lagu kebangsaan, tadi sudah kan sudah ada di dalam kelas tadi. Mata pelajaran muatan lokal bahasa Sentani mendapat respon yang positif baik dari murid maupun orang tua. Orang tua antusias, Bu. Kalau boleh bukunya kita mau fotokopi. Silakan. Anak-anak ada waktu saat pembelajaran dia pegang bukunya. Jadi dia sendiri lihat, dia sendiri baca. Kita harapkan ketika pulang ke
rumah, ucapkan selamat siang kepada orang tua dengan bahasa Raiful. Nah, untuk makan juga sapaannya Ramonful, Anaful. Nah, itu harus sapaan itu ada. Ya. Saya tertarik untuk mencari tahu seperti apa proses pengajaran muatan lokal di sekolah ini berlangsung. Selamat pagi, dengan bahasa ibunya apa? Raiful itu apa? Satu, dua, tiga. Pendidikan mata pelajaran bahasa daerah Sentani di sekolah ini sejalan dengan visi pemerintah melalui program Merdeka Belajar episode ke-17 tentang revitalisasi bahasa daerah yang mendorong lahirnya penutur aktif bahasa lokal di tengah derasnya arus kemajuan zaman yang menancap eksistensi bahasa daerah. Beranjak dari sekolah, saya berkesempatan untuk mengunjungi Kampung Hobong, sebuah kampung di tengah Danau Sentani yang menjadi lokasi sekolah adat Kabupaten Jayapura. Berdiri sejak tahun 2017, Sekolah Adat Kabupaten Jayapura merupakan lembaga pendidikan pertama di Papua yang fokus mendidik generasi muda dengan tema pengenalan bahasa ibu. Saat ini kita akan menuju ke Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan akan menuju langsung ke sekolah adat pertama dan satu-satunya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dan saat ini juga kita sedang menggunakan perahu dan kurang lebih 10 menit untuk menuju ke Kampung Hobong. Bisa Anda lihat ini merupakan Danau Sentani, kita sedang melintasi Danau Sentani untuk menuju ke Kampung Hobong saat ini. Memang kalau kita melihat perkembangan saat ini, adat istiadat budaya kami, khusus Sentani ya, sangat sudah terkikis. Dan ya, sudah mulai agak punah. Di generasi saya, bahkan di atas saya, banyak yang sudah tidak bisa aktif berbicara dalam bahasa kami. Saya yang umur seperti ini, itu saja sudah tidak ada yang berbicara bahasa ibu, apalagi di bawah saya.
Sekarang di belakang saya sedang berlangsung pengajaran dari guru yang berada di Kampung Hobong. Nah, anak-anak di belakang saya ini sekitar 17 murid yang saat ini sedang mendengarkan gurunya berbicara terkait dengan bahasa ibu atau bahasa daerah di suku Sentani ini. Awal dari pemikiran kami sebagai generasi muda Papua, Indonesia, bagaimana berpikir menghadirkan sekolah adat Kabupaten Jayapura, Papua untuk bagaimana mengembalikan generasi muda untuk kembali kepada dirinya, bukan berarti kembali kepada masa lalu, tetapi mengingatkan dia kembali untuk bagaimana hidup berjati diri. Pukul memang Tuhan ya dalam hal ini kami sangat bersyukur sekolah adat sangat sangat gigih ya, terus berjuang sampai saat ini. Memang ini juga merupakan tanggung jawab besar dari kami sebagai pemangku adat, dan kami sangat mengharapkan dukungan kerjasama yang sangat kuat dari pemerintah agar kami sama-sama bisa selamatkan ini. Untuk melengkapi perjalanan saya kembali ke kota untuk mencari tahu upaya apa yang telah dilakukan pemerintah setempat dalam rangka mempertahankan eksistensi budaya asli Sentani, terutama bahasa daerah suku Sentani. Ya, yang pertama Papua ini kan identik dengan adat. Dia tidak bisa dipisahkan dari adatnya. Karena itu kebijakan negara melalui Undang-Undang Otsus isinya adalah perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan orang Papua. Di dalamnya ada adat istiadat. Kita sudah punya peraturan bupati mengenai muatan lokal dan kita pencanangannya di sekolah-sekolah PAUD, SD, SMP, ada SMA juga. Hari Kamis disepakati semua harus berbusana, ada topi, noken. Kalau dengan sistem pendidikan formal yang ada ini, itu kan sedang diupayakan untuk merdeka belajar. Tetapi di sekolah adat ini atau sekolah-sekolah lapang, itu sangat cepat untuk bisa dikolaborasi. Nah, saya pikir di Papua ini kita butuh sekolah-sekolah seperti itu. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membuat bahasa, budaya, dan adat istiadat di tanah Papua semakin hari semakin bergeser. Untuk itu sudah tepat bila didirikan sekolah adat Kabupaten Jayapura oleh warga di Kampung Hobong. Dan ini juga bisa menjadi warisan untuk tetap menjaga budaya, adat istiadat, bahkan melestarikannya hingga ke generasi berikutnya. Jangan lupa untuk follow akun sosial media Ditjen PAUD Dikdasmen, serta ikuti episode selanjutnya dari Cahaya Lentera. Saya Tirza Bunyadone, Helem Foy Wanyambe.